Bab 010. Adelia baru saja ingin bangkit dari sofa, tapi Samudra lebih dulu bangkit dari posisinya. Apa? Ikut aku. Kemana? Udah ikut aja. Karena penasaran akhirnya Adelia mengekori Samudra masuk ke dalam lift. Adelia tidak punya tenaga untuk membantah atau berdebat dengan Samudra. Sekarang dia hanya ingin pulang dan mengurung diri di kamar. Tapi sepertinya Samudra punya sebuah rencana. Semoga saja bukan rencana aneh-aneh. Tapi kenapa ekspresinya kelihatan licik begitu ya? 59. Saat galau begini, Adelia tidak punya waktu memikirkan penampilan. Pasti wajahnya tidak sedap dipandang, tapi Adelia merasa fine-fine saja. Dia tertolong dengan kulitnya yang putih bersih dan rambutnya yang lurus alami. Tapi saat berdiri di samping Samudra, yang masih kelihatan prima meskipun sudah jam 4 sore, mendadak Adelia merasa sangat-sangat lusuh. Apa? Kenapa menatapku begitu? Samudra menyadari tatapan Adelia. Kamu cuci muka setiap jam sekali ya? Terus ganti baju setiap 2 jam sekali. Terus semprot parfum setiap 30 menit sekali. Samudra mengerutkan dahi lalu terkekeh. Kenapa? Apa penampilanku semenawan itu? Padahal sejak tadi pagi aku belum sempat sisir rambut. Ya, mau gimana lagi, memang beginilah faktor ganteng bawaan dari lahir. Nggak mandi 7 hari pun tetap kelihatan ganteng. Hih. Adelia jadi menyesal tanya gitu. Dasar narsis. Kita mau kemana sih, Om? Pintu lift terbuka. Samudra keluar duluan. Adelia berlari kecil mengotorinya. Om mau nunjukin apa? Mereka menaiki satu tangga lagi menuju ke rooftop. Adelia terus bertanya ini dan itu di sampingnya. Om, jawab dong. Aku ingin melemparmu dari atas gedung. Pintu rooftop terbuka. Grab. Ark. Adelia memekik saat tiba-tiba Samudra mencengkram pergelangan tangannya. Aku akan melemparmu dari sini. Nggak mau. Adelia menarik kuat tangannya dari genggaman Samudra dan berlari mengitari rooftop. Wow, luas sekali. Ini pertama kalinya Adelia ke rooftop sebuah gedung. Dulu, waktu SMA sering ke rooftop lantai 4 gedung serbaguna. Tapi tidak sebesar gedung ini. Anginnya lumayan kencang, tapi tidak yang terlalu kencang sampai bisa menerbangkan manusia. Katanya mau lempar aku dari lantai 40. Ayo tangkap aku. Weli-weli. Adelia menjulurkan lidah sambil berlari ke sana kemari. Sementara Samudra masih berada di posisinya berkacak pinggang. Pose Samudra membuat Adelia tertawewea. Kenapa? Nggak kuat lari ya? Faktor U, memang nggak bohong sih. Dasar omong. 60. Baru setelah diledek begitu, Samudra langsung berlari mengejarnya. Hahaha. Adelia berlari lagi, menurutnya sudah sangat kencang tap. Sret. Dalam hitungan detik Samudra berhasil menangkapnya. Lalu menariknya menuju sisi pagar pembatas yang setinggi perut orang dewasa. Ark. Adelia memekik saat tiba-tiba Samudra mengangkat tubuhnya dan mendudukkannya di atas pagar pembatas. Om jangan main-main ya. Ini pagar lantai 40. Kalau aku jatuh gimana? Om. Di saat begini kamu masih punya nyali memanggil Om. Maaf. Om. Maksudnya Kak. Maaf Kak Samudra. Adelia panik setengah mati dan memegang lengan Samudra yang mengurung kakinya dari sisi kanan kiri. Awas ya jangan panggil Om lagi. Samudra ingin menurunkan Adelia tapi
Bentar Om, bentar. Wah. Adelia menoleh ke arah matahari yang sedang tenggelam. Indah sekali. Dari posisinya duduk di atas pagar pembatas rooftop lantai 40, matahari tenggelam terlihat lebih indah. Semburat jingga yang hangat memenuhi langit, berpadu dengan bayangan awan yang kemasan. Perlahan, ia merasa seluruh rasa takutnya menguap, tergantikan oleh ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sesaat, dunia terasa lebih damai. Samudra hanya diam, memperhatikan Adelia dari bawah. Senyumnya sudah kembali. Kamu pasti nggak pernah sedih lama-lama, lirik Adelia sambil menunduk, memperhatikan Samudra yang masih di depannya. Kedua tangannya masih berada di atas pagar tembok, tepat di sisi kanan kiri Adelia. Kenapa gitu? Kalau sedih tinggal ke sini aja. Lihat sunset. Samudra terkekeh, aku jarang sedih. Tapi kalaupun aku sedih, hiburanku nggak semurah ini. Cih, dasar orang kaya. Terus biasanya ngapain? Beli gedung, beli pulau, beli apartemen. Beli. Stop. Dompetku yang kering tidak sanggup mendengar semua itu. Samudra tertawa. Adelia tersenyum dan kembali menatap langit. Indah sekali, gumamnya. Adelia merentangkan tangan. Membiarkan semilir angin menerbangkan lembut rambutnya dan mengusap. 61. Kulitnya. Rasanya sejuk dan menenangkan. Membuat Adelia ingin memejamkan mata. Malah nutup mata. Samudra setengah panik dan langsung menurunkan Adelia. Aku lagi menikmati momen syahdu Om, maksudku Kak. Kamu bisa jatuh. Adelia mengerucutkan bibir, jadi Kak Samudra membawaku ke sini ingin menunjukkan ini. Matahari tenggelam. Mana mungkin. Terus. Itu. Samudra menunjuk pada sebuah helikopter dari kejauhan yang sepertinya mendekat ke arah mereka. Helikopter. Iya. Benar saja, helikopter itu mendarat di rooftop ini. Angin yang cukup kencang dari baling-baling helikopter membuat Adelia menutup wajahnya. Tapi tidak mau ketinggalan momen seru saat helikopter mendarat. Wah. Adelia tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Pertama kali lihat helikopter. Adelia menoleh, agak mendongak untuk menatap Samudra yang memang tinggi. Aku pernah lihat helikopter di museum, tapi ini pertama kalinya aku melihat helikopter nyata di depan mataku. Adelia senang sekali. Ini punyamu. Tante Evalina bilang kamu pernah beli helikopter terus kamu bawa pulang dan ngerusak halaman belakang rumah. Samudra tertawa, Mama hobi sekali membongkar aib anaknya. Bukan yang itu. Ini helikopter yang lain. Yang lain. Memangnya kamu punya berapa helikopter? Berapa ya? 1, 2, 3, 4. 10 mungkin. Adelia tiba-tiba berdiri di depan Samudra dan mencengkeram kerah kemejanya. Refleks tubuh Samudra menunduk ke bawah karena tarikan kuat Adelia. Jarak wajah mereka yang begitu dekat, membuat Samudra tanpa sadar menahan nafas. Kedua matanya membola terkejut. Angkat aku jadi pembantumu. Atau jadi tukang kebunmu. Samudra terkekeh. Masih dengan posisinya agak menunduk, Samudra mengamati wajah Adelia dari dekat. Kayaknya Mama sudah menawarkan posisi yang bagus untukmu. 62. Tawaran Tante Evalina. Adelia mengingat-ingat percakapannya dengan Tante Evalina kemarin. Menawarkan. Apa yang Tante Evalina tawarkan? Dan ingatan Adelia langsung tertuju pada kalimat itu. Gimana kalau jadi menantu tante aja?
Adelia langsung melepas cengkramannya di kerah kemeja Samudra dan termundur. Tante Evalina menawarkan apa sih? Aku nggak ingat. Oh iya. Tapi kok wajahmu kemerahan gitu sih? Apa sih enggak kok? Adelia bukan malu-malu deg-degan suka pada seseorang atau malu-malu senang mendapatkan tawaran pernikahan dari konglomerat. Adelia malu ya. Karena malu aja. Ya, bayangkan saja, dia kan baru 20-an, masa nikah sama Om-om. Tuan, seorang laki-laki menghampiri Samudra, silakan. Samudra mengangguk dan menoleh pada Adelia. Ayo, keburu mataharinya tenggelam. Lalu menggenggam tangannya dan mengajaknya menuju ke helikopter. Ayo apa? Naik helikopter. Memangnya apa lagi? Hah? Adelia mengenakan perlengkapan keamanan seperti rompi dan ear protector. Lalu dengan dibantu Samudra, dia naik ke kursi helikopter. Pakai sabuk pengaman. Samudra membantunya memakai sabuk pengaman. Sementara Adelia sibuk menoleh ke kanan dan kiri, memperhatikan interior helikopter yang begitu menakjubkan. Panel-panel kontrol di depan terlihat penuh dengan tombol dan lampu kecil yang berkedip-kedip. Keren sekali. Wow. Samudra tak kuasa menahan senyum. Lucu melihat Adelia seperti anak kecil yang melihat mainan baru. Gimana? Udah nyaman? Tanyanya sambil memeriksa sabuk pengaman Adelia sekali lagi. Udah kok, jawab Adelia cepat, semangatnya terpancar jelas dari suaranya. Ayo berangkat sekarang. Aku mau terbang. Samudra terkekeh kecil. Kamu mana bisa terbang? Godanya, lalu mengusap rambut Adelia. Setelah memastikan semuanya aman, Samudra naik ke kursi pilot. Dengan gerakan tenang namun percaya diri, ia mengenakan sabuk pengamannya sendiri. 63. La menarik napas dalam-dalam. Lalu menutup matanya sejenak untuk berdoa dalam hati, memohon keselamatan untuk penerbangan mereka. Samudra mulai menyalakan helikopter, memutar kunci dan menekan tombol-tombol utama pada panel kontrol. Mesin helikopter mengeluarkan suara rendah yang perlahan semakin keras, menandakan bahwa baling-baling mulai berputar. Angin yang dihasilkan dari putaran baling-baling itu meniupkan debu di sekitarnya, menciptakan suara gemuruh yang khas. Adelia merasa jantungnya berdebar saat helikopter mulai bergetar. Keren banget, gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk membuat Samudra tersenyum lagi. Samudra memeriksa instrumen di depannya, memastikan semua indikator menunjukkan kondisi yang aman. Oke, kita siap lepas landas, ujarnya melalui headset. Helikopter mulai terangkat perlahan, meninggalkan rooftop dengan lembut. Adelia merasakan sensasi yang berbeda saat tubuhnya sedikit terdorong ke belakang. Suara baling-baling semakin keras, namun baginya itu seperti musik yang memacu adrenalin. Perlahan tapi pasti, helikopter semakin tinggi, memberi mereka pemandangan langit yang luas dan permukaan tanah yang mulai mengecil. Kita terbang seperti katamu, ujar Samudra sambil melirik Adelia, yang tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Wow, sunsetnya indah banget. Langit dipenuhi semburat jingga, merah sedikit gelap, dan biru yang berbaur sempurna, seperti lukisan. Alami. Adelia benar-benar senang. Kesedihannya putus tunangan dengan Darrell seketika hilang. Terganti dengan kebahagiaan yang tak terhingga ini. Ternyata mengenal Samudra tidak terlalu buruk ya. Ah, tidak, ini menyenangkan. Sungguh menyenangkan. Saat ini Delima berada dalam taksi, sedang perjalanan pulang. Darrell tidak mengantarkannya pulang. Bukan tidak, mau tapi tidak bisa.
Jika mereka terlalu dekat, orang-orang bisa curiga pada hubungan mereka. Jangan sampai Delima dicap pelakor. Setelah hubungan Darrell dan Adelia benar-benar selesai, mereka bisa go publik. Adelia sedang apa ya sekarang? Pasti sedang menangis dan meraung-raung. Delima terkekeh dan melempar pandangan keluar jendela. Menatap gedung-gedung tinggi di sepanjang jalan. Aku tebak. Dia pasti naik motor, keliling-keliling jalanan sambil menangis di balik helmnya. Jadi kasihan. Delima tersenyum. Adelia juga nggak punya tujuan sekarang. Dulu-dulu selalu ke base camp VB Squad. Tapi sekarang kan. 64. Sudah dicampakkan. Delima menebak-nebak kira-kira apa yang Adelia lakukan sekarang. Dengan hatinya yang sehancur itu. Atau jangan-jangan dia bunuh diri. Delima menutup mulut dengan tangannya. Nggak mungkin. Adelia nggak mungkin melakukan itu. Delima tahu Adelia belum seputus asa itu untuk mengakhiri hidup. Meskipun dibenci, Adelia masih punya keluarga, masih punya tempat pulang. Tapi setidaknya sekarang Adelia sudah sangat menderita. Delima tidak sabar melihat ekspresinya saat pulang nanti. Pasti matanya bengkak besar. Namun, Delima terkejut melihat Adelia tampak baik-baik saja saat memasuki rumah. Di mana mata bengkaknya? Di mana wajah sendunya? Di mana bibirnya yang melengkung ke bawah? Kenapa ekspresinya justru seperti orang yang baru mendapat durian runtuh? Dia Adelia, yang beberapa jam yang lalu baru putus dengan laki-laki yang dia cintai sejak kecil kan. Tapi kenapa tidak terlihat sedih sama sekali? Atau dia sedang menyembunyikan kesedihannya seperti kemarin saat dia dikeluarkan dari grup? Tidak. Baik kemarin atau sekarang senyuman itu tampak nyata. Bukan dibuat-buat. Senyuman yang memang menunjukkan isi hatinya yang sedang bahagia. Tapi bagaimana bisa? Delima terheran-heran. Biyanti, aku pulang. Non. Adelia mencium punggung tangan Biyanti. Beliau tersenyum dan mengusap rambut majikan cantiknya itu. Aku bawain Bibi roti bakar. Wow, makasih ya, Non. Sama-sama. Lumayan banyak, Bibi bisa makan sama yang lain. Siap, Non. Di samping Adelia dan Biyanti yang sedang mengobrol, ada Adrian dan Delima. Adrian baru saja pulang. Tubuhnya lelah setelah seharian beraktivitas. Dan seperti biasa Delima sangat pengertian membawakannya segelas jus segar. Tapi Adelia 65. Jangankan membawakan jus segar, dia membeli makanan saja yang pertama kali ditawari justru pembantu. Memang adik kurang ajar. Adelia. Adelia menoleh mendengar panggilan kakaknya. Menurutmu siapa yang lebih penting? Kakak kandungmu atau pembantu? Biyanti yang mendengar pertanyaan itu langsung menundukkan kepala. Seketika merasa tidak enak. Tentu saja Biyanti lebih penting daripada kakak. Apa? Kemarahan Adrian tersulut dan bangkit dari sofa. Apa kamu bilang? Kurang jelas. Biyanti lebih penting daripada kakak. Bisa ya kamu ngomong gitu? Kakak saudaramu. Seharusnya kakak lebih penting daripada orang lain. Lalu apa aku lebih penting daripada Delima? Apa maksud kamu? Kenapa jadi bawa-bawa Delima? Kakak sendiri kan yang bilang seharusnya saudara lebih penting daripada orang lain. Lalu bagaimana denganku dan Delima? Kenapa kakak selalu mementingkan Delima? Kapan kakak mementingkan Delima? Adelia berjalan mendekat dengan tatapan mata bergetar,
menatap mata Adrian yang terlihat marah. Pikiran flashback mulai muncul di kepala Adelia. Kak Rian, ayo beli makan, aku lapar. Kakak udah makan sama Delima. Kak Rian, anterin ke kampus yuk. Kakak kuliah siang, kamu berangkat sendiri aja. Kakak bareng Delima. Kak Rian, lihat, aku buatkan kue buat kakak. Kakak udah makan kue buatan Delima. Lebih enak daripada kue buatan kamu yang overcook itu. Kak, tas ini bagus banget. Buat aku ya? Bukan. Buat Delima. Taruh lagi. Awas kamu rusak.